Halo, jumpa lagi dengan saya Arfan di Jaya Bicara. Kali ini kehormatan untuk saya karena kita kedatangan tamu yang luar biasa, bukan tamu sebenarnya, tetapi merupakan founder sekaligus inovator Jaya Bicara, adalah Bapak Dr. Ilham Jaya, SHMH PhD. Apa kabar Bapak? Baik, terima kasih, selamat pagi. Sehat selalu Bapak ya. Alhamdulillah sehat. Pagi ini kita akan berbincang dengan beliau terkait dengan salah satu tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah untuk mengembangkan dan membina kekayaan intelektual di Kalimantan Tengah. Nah, ini Pak Ilham ini merupakan salah satu penggagas juga. Ada beberapa inovasi juga yang dibuat oleh beliau. Lebih jelasnya saya akan tanya kepada Pak Ilham langsung. Bapak, silakan. Bapak. Terima kasih. Dalam rangka memajukan kekayaan intelektual di Provinsi Kalimantan Tengah ini, walaupun secara umum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah melakukan inovasi yang sangat besar, baik itu percepatan dalam bentuk aplikasi maupun sosialisasi. Tentu di kantor wilayah yang kita sangat memahami kondisi di lapangan, luas Kalimantan Tengah ini 1,5 kali Pulau Jawa. Ya. Artinya begitu sangat luas dengan jumlah penduduk yang sangat sedikit, hanya sekitar kurang lebih dari 3 juta jumlah penduduk yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah luas 1,5 kali Pulau Jawa. Tentu bagaimana kita menyikapi hal itu. Nah, kami di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM beserta jajaran Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, khususnya Seksi Kekayaan Intelektual, Pelayanan Kekayaan Intelektual, mengeluarkan satu inovasi bagaimana kita memotivasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya sekolah menengah pertama. Oke. Mengapa sekolah menengah pertama ini perlu kita diberikan inovasi? Karena mereka-mereka ini nanti akan menjadi pionir ke depan. Oke. 3, 4, 5 tahun ke depan mereka ini kan sudah SLTA dan mereka ada nanti di perguruan tinggi, sehingga mereka sangat memahami. Karena pemikiran kita, aplikasi yang bagus tetapi tanpa motivasi yang kuat tidak akan bisa berkembang. Yang di SMP itu Bapak itu yang namanya pojok kekayaan intelektual. Siap. Dari 14 kabupaten kota sudah 7 kabupaten kota yang sudah disosialisasikan pojok kekayaan intelektual. Berarti sudah hampir ratusan SMP. Dan ini saya dalam rangka Hari Kekayaan Intelektual Sedunia tanggal 26 kemarin, saya mendengar Pak PLT Dirjen Kekayaan Intelektual mengeluarkan salah satu kebijakan bagaimana memberikan pemahaman kepada guru-guru di seluruh sekolah. Nah, ini sangat sejalan dengan inovasi kita ini. Bergayung sambut ya. Ya, gayung sambut. Menurut saya kita tinggal 7 kabupaten lagi, berarti kita bisa lapor ke Pak PLT Dirjen Kekayaan Intelektual bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sudah 100%, guru-guru dan sekolahnya sudah dilakukan penyosialisasian terhadap arti pentingnya kekayaan intelektual. Baik, terima kasih Pak Ilham. Itu kaitan dengan inovasi ya.
kalau kemudian pendapat Bapak ini tentang potensi di Kalimantan Tengah, Pak. Iya. Kan ada beberapa kekayaan intelektual yang bisa dibanggakan di Kalimantan Iya. Tengah. Ada indikasi geografisnya, ada juga kekayaan intelektual komunal, Iya. ekspresi budaya tradisional Betul. atau pengetahuan tradisional. Iya. Mungkin Bapak bisa cerita yang sudah dilakukan Kanwil dalam pendampingan kepada masyarakat termasuk pemerintah daerah Iya. agar potensi itu bisa lebih maju lagi Betul. ke depan, Bapak. Khusus untuk kekayaan komunal ya, kekayaan intelektual komunal, memang peran pemerintah daerah itu sangat penting. Beda dengan kegiatan yang lain ya mungkin ya. Kegiatan kekayaan industri paten, merek itu ya. Mungkin peran pemerintah juga diperlukan, tapi tidak sekencang, tidak sekuat peran kekayaan komunal ini ya. Karena satu contoh kemarin kita memberikan satu kekayaan intelektual komunal dengan Kabupaten Barito Timur. Itu peran aktif Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga sangat keras sekali, sangat kuat sekali. Nah, ini sudah kita serahkan contohnya, itu juga perannya pemerintah daerah. Sekarang mereka juga mendaftarkan 15 kekayaan intelektual komunal. Nah, dalam waktu singkat juga kita akan memberikan sertifikat terhadap beras Hepang ya yang ada di Kabupaten Sampit. Itu juga yang sudah bertahun-tahun dilaksanakan, dilakukan studi tentang hal itu, dan sekarang baru keluar. Itu juga peran pemerintah kabupaten yang sangat besar. Dan itu ada komunikasi terus-menerus dengan kantor wilayah Kalimantan Tengah ya, Pak ya. Itu memang peran kantor wilayah sangat besar. Jadi bagaimana peran kantor wilayah untuk bisa mendorong bagaimana mereka bisa kita pandu dalam rangka mempercepat proses pensertifikatan. Jadi didampingi terus-menerus, termasuk misalnya untuk IG, penyusunan dokumen deskripsinya juga dipandu. Karena kalau itu tidak kita dorong, kayaknya akan mengalami satu kesulitan pelaksanaan. Iya. Satu lagi nih Pak Ilham. Saya melihat sebenarnya selain ke yang intelektual komunal, yang personal pun juga bisa berkembang lebih jauh. Betul. Misalnya ada industri kecil dari UMK yang saya lihat ada beberapa produk yang dikemas juga dengan cukup baik. Yang itu juga membutuhkan, saya kira ada brand yang perlu untuk dipromosikan. Iya. Khusus di Provinsi Kalimantan Tengah ini sekian ribu UMKM ya yang sudah jalan, dan kondisi pandemi COVID-19 ini perlu kita mendorong. Nah, berkat koordinasi kita dengan pemerintah daerah khususnya provinsi, ini provinsi sudah memberikan gratis kepada UMKM yang ingin mendaftarkan gratis dengan perda pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi menggratiskan. Nah, ini kalau bisa semua kabupaten sudah mulai mendorong hal tersebut, tentu harapannya adalah bagaimana UMKM ini bisa berkembang. Nah, salah satunya tugas kita adalah selain kita mendaftarkan kekayaan intelektualnya, juga kita wajib untuk mempromosikannya. Nah, oleh karena itu menurut saya kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa juga kita mendorong ekonomi masyarakat. Nah, salah satunya adalah dengan cara kita mempromosikan UMKM, mempromosikan, dan pemerintah daerah memberikan subsidi. Betul, memberikan subsidi agar mereka yang UMKM ini selain memahami juga mampu untuk membayar untuk pendaftaran kekayaan intelektual. Luar biasa. Kayaknya kita harus punya target juga ini. Ini kan sudah istilahnya pecah telur ya, khusus di Kalimantan Tengah IG-nya itu baru 1 ya. Kalau bisa
setiap kabupaten bisa mendorong nih, bentar lagi ada kopi, ada juga beras di beberapa tempat. Nah, ini sangat luar biasa. Iya, iya. Belum lagi potensi-potensi makanannya yang ada di sini. Mudah-mudahan ada kebijakan yang lebih kuat lagi juga dalam bentuk regulasi, misalnya Betul. peraturan daerah ya Pak ya, Betul. agar bisa lebih kuat lagi. Apalagi kalau peraturan-peraturan didukung dengan peraturan daerah dalam rangka mendorong UMKM itu dengan menggratiskan. Oke. Menggratis. Kalau semua sudah begitu kan saya rasa tidak terlalu besar, tapi impact-nya sangat luar biasa terhadap. Betul. Apalagi sekarang UMK juga sudah ada perseroan perorangan. Betul, perorangan yang Makin didukung oleh ini kita. lagi. Mungkin itu Baik. perlu juga nanti perseroan perorangan ini ke depan diberikan pensosialisasian, tapi bukan saja sosialisasi, tetapi langsung didaftarkan, langsung diarahkan ke perbankan. Siap. Karena kita sendiri sebetulnya sudah mulai beberapa waktu yang lalu berkumpul dengan para perbankan dengan disponsori oleh OJK, perwakilan siap. Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas UMKM Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, jadi kita terus mendorong UMK punya badan hukum perseroan Betul. perorangan. Ketika mereka membuat produksi, Seperti itu. produksi itu punya brand, punya merek, ya. dan kemudian makin dipromosikan. Dan didukung oleh perbankan. Baik. Oke. Saya kira luar biasa, Ya. Pak Ilham Jaya. Terima kasih ya. Saya biasa sehat selalu. mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Oke. Terima kasih.